البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di bab at-taflis wal hajar. Insyaallah kita menyelesaikan bab ini, bab tentang taflis, seorang yang dia itu bangkrut, wal hajar wal hajri, seorang yang dia itu dihalangi untuk mempergunakan hartanya atau disita. Dan ini masih dalam kitabul buyuk. Sebagaimana pada pertemuan-pertemuan telah lewat di bab ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang yang mendapati hartanya di sisi seorang yang sudah bangkrut, ya, seorang mendapati harta yang dia miliki itu di sisi seorang yang dia itu bangkrut, maka dia lebih pantas mengambilnya daripada yang lainnya. Demikian juga ini beliau menyebutkan bahwa seorang tidak pantas untuk menunda-nunda membayar hutang kalau dia itu mampu. Bahkan Nabi menyebutkan la yul wajid yuhillu irduhu wa uqubata. Ini lain, ini menunda-nunda. Matlu, gina. Ini orang yang kaya itu menunda-nunda. Al-wajid, orang yang mendapati harta, orang yang punya harta menunda-nunda untuk membayar hutang dia miliki. Maka seperti ini yuhillu irduhu, halal kehormatannya. Ini halal untuk disebutkan di hadapan hakim. Dan ukubatnya, ukubah ini hukumannya untuk kemudian dihalangi dia menggunakan hartanya, bahkan akan disebutkan untuk dipenjara dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan, ya, ada seorang yang dia itu dalam keadaan mendapatkan musibah, usaha dia gagal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang ini banyak mempunyai hutang, menganjurkan para sahabat untuk bersedekah kepada sahabat ini. Setelah dikumpulkan uangnya, dibayar untuk digunakan untuk membayar hutang tersebut. Ternyata tidak sampai hutang yang dia miliki. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, khudhu ma wajadtum, ambil yang kalian dapati saja. Walaysa lakum illa dzalik, tidak ada untuk kalian kecuali itu saja sudah. Sehingga dari situ disebutkan kalau kemudian dia punya rumah, ya jangan kemudian diambil. Ini rumah yang cukupnya yang dia pakai, tinggal dia dengan keluarganya. Demikian disebutkan. Karena ambil yang ada pada diri dia saja. Demikian juga disebutkan, ya, tentang batasan orang yang dia itu pantas untuk mempergunakan harta. Ya, ini apabila dia itu sudah dalam keadaan balik, demikian juga sudah pandai mempergunakan harta, baru dikembalikan. Kalau dia mempunyai anak yatim atau yang semisalnya, dikembalikan. Dari sini maka seseorang yang masih kecil, anak-anak seperti itu, maka tidak pantas untuk membawa uang yang besar, yang banyak, kemudian dia membelanjakan harta dia itu, karena dia belum bisa mempergunakan harta dengan baik. Demikian juga sebutkan yang terakhir adalah seorang perempuan yang dia itu mempunyai harta, umpamanya sepantasnya untuk ketika dia bersedekah itu dengan izin suaminya, harta yang dia miliki, yang dimiliki oleh istri tersebut. Dan itu adalah bentuk ihsan saja dan tidak wajib. Sebagaimana dulu para sahabat, yang sahabiah, ketika Nabi menganjurkan untuk bersedekah, maka mereka ketika di hari Id melepaskan gelang mereka, cincin mereka, emas-emas mereka untuk diberikan untuk sedekah. Ini berarti menunjukkan tanpa izin dari suami. Lalu bagaimana hadis yang telah lewat, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, hadis yang hasan, yang sahih, yaitu apa? Dikirim kepada mana tadi? Ini dalam bentuk izin lebih bagus, demikian. Berikutnya hadis yang terakhir di bab ini. Hadis nomor 860. Wan Qabisah bin Muqarrib, dari sahabat Qabisah bin Muqarrib. Di sini semua Imam Muslim rahimahullah taala, hukum tentang meminta-minta, ya, hukum meminta-minta itu adalah haram. Tidak boleh seorang itu meminta-minta kalau dia, ya, dalam keadaan yang cukup, kecuali 3 keadaan yang diperbolehkan ini. Dari situlah dibangun tentang masalah haramnya tasawul, ya, haramnya minta-minta, entah mungkin dengan
proposal dan semisalnya, dan itu adalah manhaj kita, itu adalah metode dakwah kita yang kita ambil dari guru-guru kita dulu. Tidak boleh meminta dengan menggunakan proposal dan sebagainya. Lalu bagaimana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang membedakan antara yayasan dan sebagainya. Permasalahan yayasan, mereka membuat yayasan, kemudian dibuat proposal, kemudian minta-minta yang dari situ untuk membiayai ya dakwahnya, membiayai ya nintah pengajarnya dan sebagainya. Allah musta'an. Apa dalilnya tidak boleh? Di sini. Tidak boleh minta-minta dengan menggunakan proposal dan sebagainya. Wa an Qabisah bin Mukhariq, tadi sudah disebutkan dari sahabat Qabisah bin Mukhariq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata la tahillu illa li ahdi salasa. Sesungguhnya al-mas'alah itu apa? Meminta, sa'alah, meminta, yang ngatung-ngatung, minta entah pakai yakni baju yang bagus atau dasi atau yang semisalnya, atau dengan yakni kaleng-kaleng, sama. Sesungguhnya meminta-minta itu la tahil, tidak halal, illa kecuali li ahadi salasa, untuk salah satu dari yang tiga. Rajulin tahammala hamalatan, seseorang yang membawa suatu beban, yaitu disebutkan ya oleh Imam Nawawi, seseorang yang dia itu berusaha untuk mendamaikan dua suku. Yang nanti akan disebutkan insyaallah. Ya, dia sebagai seseorang juru islah, yang itu kan mendamaikan dua suku kabilah yang berperang. Akhirnya butuh dana untuk memperbaiki kerugian masing-masing. Dia membawa tanggung jawab ini, hamalatan, membawa suatu beban. Fahalat lahul masalah, maka halal bagi dia itu meminta. Ya, kerusakan biasanya dalam peperangan itu kalau di Yaman itu antara suku ini dan suku itu, gara-gara sesuatu itu sampai berperang, itu hancur rumah-rumah itu. Sejak dari dulu biasa mereka perang dengan senjata dan sebagainya. Maka orang yang ingin mendampingkan ini, fahalat lahul masalah, boleh untuk dia meminta. Hatta yusibaha, sampai dia bisa menyelesaikannya, ya, menutupinya, mengenainya, ya, ini bisa menyelesaikan perdamaian di antara dua suku ini. Ya, dia butuh memperbaiki, butuh untuk membujuk dan sebagainya sehingga tidak terjadi peperangan. Sama yumsik, kemudian menahan. Jadi tidak boleh meminta lagi. Ya, soalnya saya juga tidak boleh dia mengambil keuntungan dari situ. Kesempatan ini boleh meminta untuk dia, kekayaan dia, tidak. Ya, sesuai kebutuhan saja. Untuk kemudian terjadi perdamaian. Ini yang pertama. Seorang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pertikaian. Wa rajulun asabathu jaihah, seseorang yang tertimpa bencana alam, musibah seperti banjir atau mungkin gempa bumi, atau mungkin dia dalam keadaan yakni kecelakaan yang total sampai kemudian minus, bahkan kurang, asalnya dia mempunyai kekayaan. Ya, seseorang yang tertimpa ya malapetaka. Ijtahad malahu, habis hartanya. Habis dia, asalnya kaya, raya, masya Allah, punya harta yang banyak, menjadi tidak punya sama sekali. Fahalat lahul masalah, maka boleh bagi dia itu meminta untuk makan. Tidak ada, rumahku sudah hancur, ya, berasnya sudah hilang, makanan yang bisa dimakan hilang, maka boleh meminta dia. Ya, hatta yusiba qiwaman min aisin, sampai dia mendapatkan qiwaman yang bisa menegakkan min aisin, kehidupan dia, bisa untuk makan, memenuhi kebutuhan pokok dia. Tidak sampai kemudian bisa membuat rumah yang besar seperti awal, tidak. Ini sekedar untuk menegakkan kehidupan dia. Maka ini boleh. Asalnya dia tidak punya ya harta karena musibah itu, habis harta yang dia miliki, akhirnya dia boleh minta untuk kemudian ada dia untuk makan. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun asobatu faqah, seseorang yang tertimpa faqah, yaitu kemiskinan, tidak ada harta yang dia miliki. Bagaimana bisa diketahui dia tidak punya harta? Dengan persaksian 3 orang nanti. Orang ini memang tidak punya uang, tertimpa kemiskinan, hatta yaqula salasa, sampai mengatakan 3 orang min dawil hijab, dari orang yang punya al-hijab, pikiran, orang yang punya pengalaman, orang yang tahu tentang masalah harta.
min qaumihi dari kaumnya, laqad asabat fulanan faqah. Iya benar bahwa fulan ini telah tertimpa faqah, kemiskinan. 3 orang menyaksikan. Mungkin kalau perlu ditulis, iya orang ini tidak punya uang. Tanda tangan 3 orang ini. Ya, kalau seperti itu berarti boleh dia meminta. Karena ada 3 orang yang dia itu sudah menyebutkan bahwa dia itu ya tidak punya uang. Fahalat lahul masalah, maka halal bagi dia itu meminta. Rawahu Muslim. Subhanallah Imam Muslim hadis ini. Ya, ini jelas 3 orang saja. Ayo mengatakan meminta itu tidak halal kecuali salah satu dari 3 ini. Sebutkan oleh yakni Imam Muslim, ya hadisnya oleh Imam Muslim. Kalau kita lihat di hadis yang asalnya disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Yahya bin Yahya. Kemudian demikian juga Qutaibah bin Sa'id, keduanya dari Hamad bin Zaid. Dari Hamad bin Zaid dari Harun bin Riyad, qala dasani Kinanah bin Nu'aim. Kinanah bin Nu'aim al-Adawi, an Qabisa bin Mukharib al-Hilali radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, tahammaltu hamalatan. Aku menanggung suatu beban. Sebenarnya Imam Nawawi maksudnya adalah kal islah baina qabilatain, mendamaikan 2 suku. Ya, wa inna matahilu lalu masalah, boleh dia meminta Wuyu'ta min zakah, diambil dari zakat itu bisyarat dengan syarat aistadina li ghairi maksiyah, untuk dia berhutang itu untuk sesuatu yang tidak maksiat itu. Kemudian dibayar dari zakat mal itu. Ini. Kemudian disebutkan oleh beliau ini sampai orang yang yang kedua, orang yang itu mendapatkan malapetaka sampai habis harta yang dia miliki ini. Kemudian dia mendapati apa yang bisa menegakkan kehidupan dia. Mana adalah mayugni minasai wa matasudu bil hajah, yang bisa cukup dari sesuatu dan menutupi keperluan dia, makan dia. Ya, maka ini boleh. Kemudian disebutkan di akhir dari hadis ini, ya, setelah tadi disebutkan riwayat itu, kemudian disebutkan di riwayat yang selengkapnya itu, fama siwahunna minal masalah. Nabi mengatakan kemudian, adapun selain dari 3 itu dari meminta, ya qabisa wa qabisa suhtan. Suhtan ini kemurkaan. Ya'kuluha sahibuha suhtan. Memakannya orang yang minta itu dalam keadaan suhtan, murka. Ini suatu yang haram. Makannya suatu yang haram. Selain dari 3 itu, maka itu adalah suatu yang haram. Ya demikian. Dan tadi seseorang yang menjadi yang menjadi saksi bahwa dia ini dalam keadaan tidak punya harta, yang dari 3 orang yang menyaksikan itu tidak punya harta, itu adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui ya tentang masalah harta. Kemudian disebutkan di sini, kenapa hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam bab ini taflis wal hajar, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Isam di sini. Dzakar Qadi Husain Al-Maghribi, ini Qadi Husain Al-Maghribi di Badrut Tamam, demikian juga As-Sunani di Jibul Salam, ketika menyebutkan hadis ini. Kenapa Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini? Dan hadis ini telah lewat di dalam pembahasan pembagian sedekah. Ini beliau menyebutkan hadis ini di dalam bab yakni bangkrut, demikian juga masalah sita menyita. Ana rajul alladzi tahammala hamalatan, bahwa sungguhnya seorang yang dia itu menanggung suatu beban, ya seperti mendamaikan perselisihan. Qad lazimahu dain, maka kadang-kadang dia mengambil hutang. Ya. Fala yakunu lahu hukmul muflis, maka tidak seperti hukumnya orang yang bangkrut. Demikian. Demikian juga masalah apa? Penyitaan uang dia. Demikian juga tidak boleh untuk mempergunakan harta. Ini sengaja Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, bahwa orang yang dia itu bertugas untuk mendamaikan perselisihan, ya, maka dia tidak termasuk hukum orang yang bangkrut. Kalau orang-orang yang bangkrut itu tidak boleh untuk kemudian mempergunakan harta yang dia miliki. Sudah selesai. Hartamu tidak boleh kamu pergunakan lagi. Karena untuk membayar hutang. Adapun hutang yang diambil orang untuk mendamaikan perselisihan, maka ini tidak masuk dalam permasalahan ini. Sehingga sengaja Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini di dalam bab ini. Demikian. Jadi walaupun dia bangkrut, tetap untuk kemudian bisa mempergunakan harta yang dia pegang itu, yang dia hutang dan sebagainya. Demikian.
Sampai di sini subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.